Ya, balik lagi di podcast kita, podcast Selaban. Sudah bersama kita narasumber kita yang selanjutnya adalah Suci Halo, saya Sitepu. Suci Sitepu ya. Iya, kita perkenalan dulu di awalnya dengan Suci. Suci Sitepu. Asli orang mana? Orang Kamanjari. Di kotanya kan? Enggak, di kampung. Apa nama kampungnya? Tiga Pancur. Kecamatannya itu ya? Kecamatan Simpang 4. Sembang. Berapa jauh lagi dari Kabanjarinya? Dari Kamanjari mungkin sekitar setengah jam. Oh, setengah jam. Berarti masih dingin lah situ ya? Iya. Oke. Mama baru karo juga, orang karo juga? Baru ginting. Oh, sama-sama karo lah itu ya? Iya. Iya. Udah berapa lama di Malaysia? Di Malaysia sudah mau jalan 6 tahun. 6 tahun? Tahun berapa tuh? Tahun Sekarang 2000. 2018. Oh, ini. Oh iya. Bulan 6 ini baru 6 tahun. 2024 baru 6 tahun. Iya. Dulu waktu kesini pertama kali lewat agent atau lewat jalur pribadi? Agent. Lewat agent. Bayar berapa? Pembayaran nggak ada pembayaran, cuman kita kayak ngurus paspor itu bayar 500. Tapi untuk agent kita nggak ada bayar apa-apa. Jadi bayar berapa? Medical, mungkin medical 150 atau sekitar 200. 200.000 Iya. di zaman itu, Di tahun zaman 2018 ya. 2018. 18. Sebelum ke Malaysia, kamu pernah kerja atau merantau di kota lain? Tidak pernah sebelumnya. Tamat sekolah langsung sih. Langsung ke sini. Berarti murni gak ada pengalaman sama Nggak sekali ada. sebelumnya. Gak ada. Bapak, mama masih hidup? Kalau mama udah nggak ada, kalau bapak masih. Bapak lah di kampung ya. Iya. Oke, oke. 2019 aku kan udah ke sini, ke Johor sama ke Sungai Weni. Udah jumpa? Udah lihat? Pernah. 2020 yang waktu Michael Panjaitan datang. Iya, lihat. Cuman kita kan masih kurang dekat, kurang kenal. Oh iya, kurang kenal, kurang banyak ngobrol gitu ya. Iya. Berarti kedepannya kita harus lebih dekat lagi, harus lebih rapat. Pertama, ada nggak kawan-kawan orang karo banyak nggak di sini? Banyak. Satu kampung ada, satu kecamatan, dekat-dekat kecamatan itu. Sekarang nggak ada. Nggak ada, Sudah pulang. udah pada pulang. Yang cowok, cewek ada orang karo sekitar kawasan kerja, Kawasan kerja. di lingkungan sekitarmu lah gitu. Kawasan kerja ada, di sini juga banyak, cuman kalau kampung itu sedikit berjauhan lah. Kampungnya jauh-jauh, tapi sama orang karo. Iya. Oke, oke. Wilayah kilang ya dibilang di sini ya. Kalau di Malaysia dibilang kilang kan. Hilang. Kalau di Batam PT, pabrik gitu. Itu di wilayah mana? Selangor, KL? Ya di Selangor pernah juga kerja di Omron selama 4 tahun. Oh, kamu udah berapa kilang pengalamannya selama di Malaysia? 3 kilang. Semua di wilayah Selangor. Enggak, ada juga di Johor. Ada juga pernah di Johor. Pernah sampai di Johor selama 5 bulan. Oh, jangan-jangan kamu yang sering lewat di Larkin itu bukan ya? Ya mungkin. Atau di Skudai kamu lewat Iya. pula? Pernah ya? Pernah. Kayak ada mirip-mirip wajahnya gitu. Ayo. Jadi udah berapa PT? Ada 3 kilang. 3 kilang. Kilang yang ketiga yang sekarang. Enggak, ini bukan kilang yang kerjaan sekarang ini kayak store gitu. Oh, Macam sejenis grosir, shop, ya, grosir, Shop. ya, jualan lah, menjual barang. segala barang apa aja. Macam orderan orang-orang gitu kita buat packing. Oh, untuk online shop gitu ya. Jadi dilayani lah kayak ekspedisi pengiriman. Oh gitu. Udah berapa lama di situ? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Betah dengan kerjaan itu. Ya kalau dibilang betah lah. Memang lah betah, cuman ada sedikit ya macam ada kekurangan, ada kelebihan dalam setiap pekerjaan. Hal yang biasa. Kalau bahas soal gajinya, apakah sama waktu di kilang itu sama yang sekarang? Kalau soal gaji bisa dibilang lebih besar kilang. Kilang. Ya karena ini per hari. Sistem Oh, pengiraan gaji di kilang dengan kerja yang seperti ini ibaratnya part time. beda ya. Ya beda. Oh, tapi masih bisa nutupi untuk biaya hidup tinggal di sini. Mas. Tinggal kos atau di hostel atau gimana nih ceritanya? Di hostel. Hostel. Itu hostel bukan untuk anak PT ya?
anak kilang gitu ya? Ya karena kita hostel ditanggung jawab oleh company agent, agency. Oh, agensi ya? Ya, Bukan tempat company yang kamu kerja ya? bukan. Oh, gratis nggak kilang apanya? Ya Hostel. memang ada pembayaran tapi tidak begitu besar. Berapa ringgit? 50 ringgit 1 bulan? 1 bulan. Udah termasuk listrik air di dalam? Iya semuanya. Bisa pakai kipas angin kan? Bisa, mesin cuci bisa. Bisa? Bisa. 50 ringgit? 50 ringgit. Sebebas itu? Iya. Wow. Kalau dikalikan 3.000, 150.000. 150.000 per bulan. Iya, lebih lah dikit ya. Ya. Kalau sekarang kursnya aku lihat 3.300, 3.400 1 ringgit. Gak nyampe sih 3.500. 150 lebih lah ya per bulan. Ya. Termasuk murah ya. Murah. Tapi masih bisa lah untuk menutupi kehidupan dari gaji yang sekarang itu. Bisa. Masih bisa ngirim juga. Bisa. Tahun ini Desember Januari ngirim gak kamu? Ngirim. Ngirim. Ada kakak abang di mana sih? Saudara? Enggak ada, sepupu aja. 10 aja. Apa aja ditanggung yang kerja kamu sekarang? Seperti di Indonesia kan ada BPJS lah, ada apa gitu, ada nggak semacam itu? Enggak ada, cuman setiap bulan itu ngirim untuk biaya sekolah mungkin, tapi biaya sekolah pun tidak terlalu besar, sekitar 1 atau 2 juta Kemana? per bulan untuk adik-adik. Oh, sisanya untuk dirimu. Iya, untuk simpanan juga. Tidak ada rencana untuk kerja ke kilang lagi? Rencana memang selalu ada, harapan juga ada, tapi kita kan ikut arahan dari agensi. Oh, arahan dari agensi ya. Sampai itu ada sistem kontrak di tempatmu yang Iya. sekarang itu. Kapan finish? Sistem kontraknya itu bukan dari tempat kerja, tapi daripada agensi. Berarti agensi yang berurus dengan pihak company sekarang. Oh gitu. Tapi kan perlu juga dikasih tahu sama kamu kan? Iya, perlu. Dikasih tahu nggak? Kapan habis finish kontrak? Finishnya itu selagi kita masih mau bekerja, kita bekerja. Bisa. Tapi dia tetap mencari pekerjaan yang seperti kilang gitu. Oh. Kalau dia menemukan kilang, mungkin dia akan menarik kita untuk masuk ke kilang. Bilang untuk saat ini nih yang dapat Iya. dikasih ke situ. Tapi itu kan ditawarkan dulu sama kamu. Mau nggak kerja di sini? Tawarkan terlebih dahulu. Terus kamu bilang you say yes gitu. Yes, karena Yes. pada kala itu tidak ada pekerjaan yang apa? Yang lain. Iya, yang lain, tidak ada pilihan lain. Dari masa kilang ke PT yang sekarang, masa transisi itu, adakah sempat kamu nganggur nggak kerja gitu berapa hari, berapa minggu gitu? Ada, kala itu sebelum masuk ke pekerjaan yang sekarang ini kita kerja di Johor kilang, Iya. tapi kilangnya lagi down, Down. jadi kayak kerja itu kayak 2 minggu, dalam 1 bulan kerjanya cuma 2 minggu, Oh iya. 2 minggu lagi cuti, lepas itu di bulan-bulan 2 kita nganggur kayak sampai 1 bulan sama sekali nggak kerja. Oh. Jadi agent kita memutuskan untuk pindah ke tempat kerja yang sekarang. Oh iya. Tapi nikmati ya kerjaan sekarang. Iya, sangat dinikmati. Dinikmati dan sangat disyukuri. Disyukuri. Ya. Soal jam kerjanya gimana? Kita pengen tahu nih. 8 jam kah, 12 jam kah? Kalau jam kerja sama kayak dulu 12 jam. Itu udah termasuk OT nggak? Iya, sudah dengan OT. Dalam OT. Masuk pakai shift-shiftan kalian? Kalau Yang sekarang? yang sekarang mana? ya. Kalau yang sekarang kita masuk malam terus setiap hari. Masuk malam? Iya. Nggak ada yang masuk pagi? Staffnya? Staffnya ada yang masuk pagi, cuman di jadwal kita company kita masuk malam. Terus? Iya. Selama 6 bulan ini? Iya. Kamu masuk malam terus? Malam terus. Kalau off-nya, off nggak ada nggak cuti? Berapa kali dalam sebulan? Kalau cuti ada dalam 1 minggu mungkin 1 atau 2. 1 atau 2? Oh ya bisa lah ya. Oke. Kalau penggajiannya, cash atau transfer? Sekarang cash. Cash. Iya. Kasih tunai gitu ya. Kamu boros nggak sih di Malaysia ini? Boros, kalau soal boros sih tidak terlalu boros. Tidak terlalu boros. Iya. Biasanya kalau gajian apa yang kamu beli dulu? Tergantung pemasukan. Tergantung masukan. Kalau lagi banyak duit, beli semua. Nggak semua juga. Tapi kamu tergolong bukan yang orang yang boros-boros kali Tidak. gitu. Masih bisa saving money? Iya bisa. Masih. Oh. Yang pernah kamu beli paling mahal di Malaysia ini apa? Paling mahal. Yang pernah kamu beli di Malaysia ini? Mungkin
HP, perhiasan. perhiasan. Oh, Iya, emas perhiasan gitu ya? dan handphone. Handphone. Iya. Handphonemu bagus ya? Ya Saya lumayan udah lihat. bagus. Oke. Saya Jadi kalau sangat pulang ke mendukung. kampung oke lah itu ya. Oke. Maksudnya, wih sukses juga orang Malaysia nih ya, gitu. Tapi orang kampung yang tahu kamu di Malaysia, ada nggak yang minta transfer uang? Itu ide suksesnya. Susi gitu. Oh, untuk meminta itu hal yang biasa ya. Iya. Mungkin keluarga dekat seperti itu, tapi tidak memaksa hanya. Sekedar aja. Nah, Karena sering pamer mungkin atau foto-foto di KLCC kalian nih, enak ya jalan-jalan namanya duit. Ada yang beranggapan seperti itu nggak satu kampung? ya itu pasti setiap Pasti kampung ada ya, pasti ada. Karena dalam postingan atau Foto, ya foto orang hanya menyaksikan di hari-hari bahagianya aja, tapi dalam prosesnya, proses kerja orang nggak tahu. nggak tahu sih. Yang sampai begadang tiap hari, Ya, nahan si ngantuk. malam, hujan lagi, ya kan? Orang-orang hanya tahu kalau setiap bulannya itu harus beli skincare. Padahal mereka nggak tahu kalau setiap minggu kita harus beli face care. Sekarang Iya, untuk mengeluarkan angin. itu adalah salah satu kebutuhan pekerja-pekerja kilang di Malaysia. Iya. Ada nggak batas limit sampai berapa tahun kerja di company yang sekarang nggak pakai lagi gitu? Ada nggak dapat informasinya? Sekarang tidak. Misalnya sampai kamu 3 bulan, 4 bulan masih bisa kuat, masih oke, Itu tetap aja lanjut. tergantung umur, mungkin umur 32 sudah tidak bisa. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 24. Oh masih muda ya? Iya, masih muda. Oh masih muda. Kirain udah agak di atas 24 prediksiku tadi. Prediksi aja dalam hati. Rupanya masih Ya, mungkin karena terlalu banyak pikiran. 24. Aura-aura yang lebih dewasa. Apa sih yang kamu pikirin? Ya, mungkin masa depan atau Masa depan, jodoh juga? pasangan. Ya. Pasangan? Belum ada cowok, belum punya pacar. Untuk sekarang belum ada. Susah nggak sih cari pacar di Malaysia? Cowok, orang Kristen, orang Indonesia gitu. Sebenarnya kalau bilang susah, nggak susah. Berarti banyak dong. Banyak, cuman kecocokan. Oh banyak juga di sini. Banyak. Soalnya orang Indonesia yang agama Kristen gitu. Banyak. Banyak. Ya, teman-teman kita juga banyak. Cuman sekarang tentang kecocokan gitu. Oh iya ya. Jadi nggak ada yang cocok selama di Malaysia. Untuk sejauh ini belum ada. Kalau kamu suka tertarik dengan pria di luar Indonesia enggak? Misalnya kayak orang apa yang ada kamu lihat di Malaysia? Dihilang dulu. Misalnya India kah, Bangladesh kah? Oh, Selain orang Indonesia nih, ya pernah orang Malaysia. Melayu, Bukan. Arab, Nepal, Bangladesh, Orang Sabah. Sabah. Sabah Melayu dong? Ya mungkin Suku Melayu kan? Melayu. Sabah kan? Bukan Nepal, bukan yang hitam-hitam pekat atau negro Bukan Afrika. made in Malaysia. Malaysia. Ya, Sempat jatuh cinta. sempat sebentar. hanya Jadian sebentar. enggak? Jadian enggak? Jadian Enggak. Suka aja. bersuka. Nggak mau. Kapan terakhir pulang? Kamu? Terakhir pulang di tahun baru 2022. Oh masih baru lah. 2022. Tahun baru kan? Iya. Tahun lalu lah kali. Iya, 2022. 2022. Iya. Iya. Januari 2022 Iya. atau Januari 2023. Kamu baliknya Desember Itu 2022. Desember, sebab kita buka tahun di Indonesia. Desember 2022 Yes, sampai ke Januari sampai ke Januari. 2023. Iya, Berarti masih setahun lalu. ya tahun lalu. Oh. Apa yang kamu rindukan saat ini kalau kita bahas kampung halaman? Yang dirindukan pasti yang pertama adalah keluarga. Keluarga, kampung halaman. Itu kurang lebih seperti itu. Adik masih ada di bawah? Ada masih sekolah, Berapa lagi? 2. Di atas semua? Nggak ada, anak pertama. Oh berarti jadi di pundakmu lah. Iya, Udah strong nih pundaknya? strong. Strong ya? Iya, makanya Ototnya aura-auranya gitu ya, umur yang udah dewasa gitu. Oh iya iya iya. Ya karena tanggung jawab ya, darahnya mengalir. Daerah yang mana lagi? Dari mana kamu tahu gereja GBI Konstitusi ini? Awalnya? Awal dulu ada kunjungan dari kakak-kakak senior Ke? ke hostel. Ke Australia. Ya mengajak kita buat ibadah.
Itu dulu yang ngajak Suci Kak Meli. Oh, Kak Meli. Iya, Kak Nggak tahu, nggak Meli kenal. sama kawan-kawan yang lainnya lah, tapi yang paling ingat itu Kak Meli karena dari dulu sering dianju-anju, Supaya ikut. ibadah. Setelah itu rajinlah. Iya, setelah itu mulai rajin, ikut hati. Tapi dengan ikut ibadah makin berubah nggak ke arah yang lebih baik? Ya mesti ada perubahan. Sejauh ini menurut penilaianmu sendiri, apakah ada perubahan dalam diri? Kalau sejauh ini ada perubahan, tapi dalam menjalani hari-hari gitu kadang jatuh bangun. Oh biasa ya. Tapi ketika jatuh bangun nggak langsung jatuh terus sampai selamanya kan? Enggak. Kadang bangkit juga. Iya. Oke. Gaji yang paling tertinggi yang pernah kamu dapat di Malaysia berapa sebulan? Gaji paling tertinggi itu ketika kerja di kilang Wistron sekitar 3.200. 3.200 ringgit. Iya. Oke. Nah, kalau untuk yang terendah, gak usah sebut nama brand company-nya, berapa dapatmu sebulan? Yang Terendah. 500 ringgit. Terendah. Iya. Cukup 500 ringgit. Tapi 500 ini nggak bertahun-tahun kan? Enggak, Hanya berapa sekali, bulan? Iya, sekali, 2 kali, 3 kali. Oh, siap itu naik. Oke. Di tempat kerjamu suku-suku apa aja atau rasa apa aja, Mbak? Yang sekarang? Oh, yang sekarang Misalnya Indonesia Melayu. ada Melayu, ada Banjar. Banjar Kalimantan. Ya, ada Banjar, ada orang Jawa, ada orang Karo, ada Batak Karo ya. Iya, Batak Toba juga Batak ada. Toba. Itu. Iya. Kalau ownernya atau big bossnya orang Chinese. Yes. Berarti udah campur semua lah di situ ya. Campur. Selama kerja nggak ada konflik? Konflik ada tapi ya hal yang biasa. Hal kecil. Ya, hal-hal yang kecil. Bisa diatasi. Bisa. Nggak sampai stres. Enggak sampai depresi. Pernah nangis nggak kamu di Malaysia? Sering. Karena apa itu? Kadang karena rindu sama keluarga, kadang karena masalah pekerjaan, pertemanan gitu. Pernah cocok sama teman-teman yang ada di sini? Ya pernah. Selek gitu tipis-tipis. Pernah. Selek ugal-ugalan juga. Iya. Pernah. Tapi terus balik lagi hatinya. Balik lagi. Oke. Nggak langsung dendam kan? Enggak lah, dendam itu enggak ada. Cuma Nggak ada. hanya kesal. Sesaat itu aja. Ya, hanya sesaat. Teman-teman kita nggak boleh dendam-dendam ya. Iya betul. Ini ngasih motivasi juga dari Suci ya. Berarti udah cukup lama juga di sini ya. Teman-teman yang lain ada yang 6, 7 tahun, 8 tahun yang saya interview 7, 8 gitu. Di Johor juga ada yang 7, ada yang 8, 6. Kayaknya yang di bawah 5 jarang lah gitu. Di atas 5 kebanyakan. Betah-betah ya, betah di Malaysia. Sebenarnya bisa dibilang betah, tapi bisa dibilang karena ada alasan tertentu. Iya. Ada alasan tertentu makanya kamu bertahan di sini. Iya. Tapi bertahan pun tapi masih bisa dipala-palai gitu ya. Masih bisa ditahan-tahanin ya. gitu. Enggak sakit kali belum Enggak kan? yang sakit sangat gitu. Belum ya. Belum. Masih enjoy lah. Enjoy di sini. our life. Masih enjoy di Malaysia. Masih enjoy. Oke. Jadi kapan pulang belum tahu. Kalau untuk pulang mungkin Untuk pulang habis gitu belum tahu ya. Pulang habis rencananya belum ada. Belum tahu ya. Belum terpikir ke sana. Ya harapanku kalau bisa jangan dulu. Sampai dapat Sampai sesuatu ada target ya sampai target. atau sampai menunggu seseorang ngajak kamu merit gitu. Yang utama itu harus menyelesaikan target terlebih dahulu. Target ya masa depan, kita harus memikirkan masa depan, dan yang kedua baru kita pikirkan pasangan. Saat ini nggak ada jomblo? Saat ini masih jomblo. Nggak ada cowok yang mencoba mendekatimu? Ada, tapi saya kurang tertarik. Ya, dan saya tertarik dengan seseorang tapi dia tidak tertarik sama saya. Oh gitu. Iya. Di mana orangnya? Di Malaysia Di juga? Malaysia ini juga. Kenapa? Cinta bertepuk sebelah tangan? Dibilang bertepuk sebelah tangan mungkin tidak ya. Tidak juga.
Tapi nggak ada sinyal kamu kirim. Iya, kurang komunikasi hanya. Ya. Orang Indonesia juga? Secara diam-diam. Orang Iya, Indonesia? orang Indonesia. Kristen. Rajin ibadah. Puji Tuhan. Rajin. Oke. Jadi pengen dapat jodoh. Gak mau sama orang Malaysia, sama Melayu. Harapan sih bukan nggak mau ya, tapi harapannya itu maunya satu negara. Biar nggak ribet. Gak ada punya planning mau tinggal di Malaysia? Untuk tinggal menetap itu harus balik ke Indonesia. Iya, balik ke kampung halaman. Cinta dengan kampung halaman. Cinta kampung halaman. Kamu aktif di medsos juga? Iya, aktif. Di mana nih? Platform mana? Facebook, TikTok, YouTube? Kalau Facebook terkadang kalau lagi boring atau gimana gitu. Kalau TikTok sering lah scroll atau kalau ngupload konten nggak? Ngupload juga ada. Ada juga. Iya. Apa nama akunnya, boleh nanti kita share nih. Biar di follow, sebutkan nama akunnya. Cici Comel. Cici? Comel. Ya memang dia orangnya kayak gitu guys, ada agak mental ya. Kita ya beruntung kali ini gitu. Dimaklumi ya teman-teman ya. Kita collab sama si Cici hari ini ya, ngobrol-ngobrol lah tentang itu. Ya memang happy juga sih, saya juga agak apa ya, nyaman lah di Malaysia, betah. Saya tiba di sini tanggal 19 Desember. Tapi di Johor, KL Johor lagi, kesini lagi, bolak-balik ada 2 kali. Sekarang sudah tanggal 1, udah hampir kurang lebih 2 minggu lah saya di sini. So far, so good. Tadi gimana jalan-jalan hari ini tanggal 1 KLCC? Ya, What do you feel? jalan hari ini sangat menyenangkan. Menyenangkan tapi sedikit melelahkan juga. Lelah ya? Iya. Kena hujan lagi kita. Kena hujan. Padahal kita mau tarik ke jembatan Salomo. Jembatan apa? Saloma. Ya, tapi nggak jadi, mungkin next time ya. Ya, next time kita akan pergi ke sana. Next time kita juga akan nge-vlog atau buat konten sama si Suci Setepu ini. Dan saya mengucapkan terima kasih. Thank you for your coming, udah hadir di podcast kita, podcast Silaban. Suci berbagi cerita. Ada nggak ngasih tips lah buat teman-teman yang pengen kerja ke Malaysia, apa yang harus disiapin gitu? Apa aja? Ya, yang terutama harus mempersiapkan diri. Ya. Karena kita kesini adalah merantau gitu. Kita harus punya tujuan untuk datang ke Malaysia ini terlebih dahulu, dan kita harus punya komitmen gitu, kedepannya harus gimana gitu, biar sampai di sini kita apa gitu ya, kita tetap semangat gitu, kita ingat tujuan kita datang ke sini. Karena di perantauan kita akan menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda. Ya, jadi harus disiapkan, kesiapan diri, komitmen. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan takut. Iya, nggak boleh takut. Manja, jangan ya. Mentalnya harus kuat lah berarti ya. Mental harus kuat. Iya. Harus semangat. Buat teman-teman yang pengen ke Malaysia, yang kerja ke Malaysia, dan persiapkan segala sesuatunya, terutama mental kalian, fisik kalian, karakter kalian, segalanya lah. Iya. Sebelum menghadapi dunia kerja yang ada di Malaysia. Oke, thank you Suci. Buat hari ini, sukses selalu di Malaysia. Amin. Semoga makin berjaya gitu di Malaysia dibilang ya, berjaya ya. Sukses, successful, makin banyak cuannya. Tuhan berkati kehidupanmu seumur hidup lah gitu. Amin. Lancar terus, berkatnya mengalir seperti sungai. Saya Samuel Silaban, kita pamit dari sini. Kita dari Sungawe, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. See you in the next video. Bye-bye. Horas Podcast Silaban.